Ada satu pertanyaan mereka yang justru ingin saya jawab. Mereka bertanya, mengapa Pak Ustadz membela polisi? Nah, yang ini mesti saya luruskan. Di sini kita sedang membela negara. Dikarenakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan kita semua. Nanti di akhir zaman akan banyak sekali ikhtilaf. Akan banyak sekali perbedaan, perselisihan. Nanti di akhir zaman akan banyak sekali firqah-firqah, kelompok-kelompok. Dan umat ini akan bingung semua. Dengan ikhtilaf yang begitu banyak, firqah yang begitu banyak. Hanya saja, hanya ada satu kelompok yang paling selamat, kata Nabi. Yakni firqatun najiyah. Satu kelompok yang paling selamat. Siapa dia? Siapa mereka? Yang disebut di sini adalah wahyal jamaah. Dia adalah al-jamaah. Apa itu al-jamaah? Al-jamaah adalah institusi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya menyebutkan al-jamaah adalah lawan daripada firqah. Jadi al-jamaah ini bukan ormas, bukan kelompok, bukan organisasi, bukan firqah-firqah, apapun namanya. Tapi al-jamaah ini adalah institusi. Al-jama'atu hiyal ijtima'. Al-jamaah ini adalah institusi, tempat berkumpulnya segenap pemimpin umat dalam rangka bersepakat terhadap urusan mereka. Dan satu-satunya institusi yang paling sah sebagai tempat berkumpulnya pemimpin umat adalah negara. Jadi dalam konteks ini saya sedang membela negara. Dalam konteks kita, negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan tidak pernah dibenarkan atas alasan apapun termasuk alasan agama untuk melawan negara. Nabi SAW telah bersabda, "Waman mata wa huwa mufariqul lil jamaah." Barang siapa yang mati dalam keadaan melawan negara, mati dalam keadaan melawan pemerintah yang sah, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Bingung saya, banyak perbedaan, ada pilihannya Pak. Ketika umatku sudah berkelompok-kelompok, berfirqah-firqah, perselisihan yang sangat banyak, kata Nabi, hanya ada satu firqatun najiyah. Hanya ada satu kelompok yang selamat. Apa itu? Wahyal jamaah. Yakni al-jamaah. Al-jamaah itu bukan NU, bukan MUI, bukan Muhammadiyah, bukan Jamaah Tabligh, bukan Khilafatul Muslimin, bukan LDI. Tapi al-jamaah itu adalah negara. Karena pengertian jamaah adalah tempat berkumpulnya pemimpin umat untuk bersepakat dalam urusan mereka. Satu-satunya institusi yang paling sah sebagai tempat berkumpul pemimpin umat hanya negara. Kalau enggak mau bingung Pak, sudahlah, enggak usah purus ini, pilihannya cuma satu. Bela negara, negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah kelompok yang paling selamat. Baik Bapak Ibu, Bapak-bapak rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya ditugasi Pak Kapolda untuk menyampaikan wawasan kebangsaan dan pencerahan keagamaan. Materi ini sudah dipresentasikan pertama di Polda ketika ulang tahun Pak Kapolda, dan yang kedua ketika apel pagi di Mapolda baru yang di Itera. Pak Wakapolda berpesan, tolong Pak Ustadz sampaikan materi yang sama ke seluruh Polres Lampung. Jangan dikurangi isinya, katanya, tambahi boleh. Nah, karena kita ini ceramah kebangsaan, bahasanya bukan sholat Pak, bukan puasa, tapi kita bicara tentang kebangsaan. Mengapa materi ini jadi penting? Karena belakangan ini banyak pihak-pihak, kita harus terbuka ini, banyak pihak-pihak yang sengaja ingin membenturkan antara beragama dengan bernegara. Bahkan seakan-akan melawan negara itu jadi sah dengan bahasa agama.
Melawan pemerintah itu jadi sah dengan bahasa agama. Nah, ini kekhawatiran kita semua. Ketika ambisi politik sudah dibalut dengan bahasa agama, ini yang sangat berbahaya. Karena kita nih sebagian besar muslim, ya kita harus menyadari itu. Betapa bahayanya mengkamuflase agama demi kepentingan politik. Karena sudah pernah terjadi pengalaman perang Jamal. Sekali-kali kalau ada waktu searching Pak, perang Jamal di Google itu. Kan sekarang sudah ada yang pintar, Kiai Haji Google gitu. Semua lengkap. Tentang perang Jamal itu, di mana orang memprotes presiden terpilih, kalau bahasa kitanya, yakni Khalifah Ali bin Abi Thalib. Karena beliau belum menangkap pembunuh Utsman. Kan Khalifah Utsman di demo 40 hari 40 malam. Kemudian orang manjat dinding rumahnya, kemudian ditusuk dadanya ketika sedang sholat tahajud. Yang bunuh Utsman itu bukan kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, bukan. Yang membunuh Khalifah Utsman itu sahabat Nabi sendiri. Gara-gara apa? Politik. Itulah bahayanya politik itu. Maka Imam Ali belum sempat menangkap pembunuh Utsman karena lagi konsolidasi. Ini namanya kekacauan zaman reformasi, revolusi kan Pak. Reformasi dulu saja Ambon nggak terkendali kan. Itu kekacauan sedemikian rupa. Maka terjadi demo besar-besaran di Basrah. Kubu pemerintah Ali bin Abi Thalib, oposisinya Aisyah Ummul Mukminin. Coba kita berhitung Pak. Ali ini adik sepupu Nabi, sekaligus menantu Nabi, plus keluarga Nabi yang paling dekat dengan Nabi. Buktinya Nabi berwasiat, nanti yang mandiin saya kalau wafat Ali, yang mengkafani Ali, yang memasukkan ke liang lahat Ali, dan menantunya dari putri kesayangan Nabi, Fatimah Zahra. Kubu oposisi itu Aisyah Ummul Mukminin, itu istri Nabi. Ini sejarah ini kan jarang diungkap karena takut orang kesalahan. Istri Nabi. Terjadi perang di Basrah. Karena ada provokator namanya Jalabah. Jalabah itu orang Khawarij. Dalam terminologi modern kita nyebutnya teroris. Si Jalabah ini tadi. Manah gubernur Basrah. Pecah perang 18.000 sahabat Nabi meninggal dunia. Mati sia-sia. Perang saudara. 6 bulan kemudian terjadi perang Jamal. Antara kubu Muawiyah dengan pemerintah. 80.000 sahabat Nabi wafat meninggal dunia. Sia-sia perang saudara. Itulah akibat mengkamuflase agama demi kepentingan politik. Ini banyak betul sekarang sedemikian rupa. Nah, kita harus menyadarinya, jangan pernah percaya dengan manipulasi politik. Dan uniknya Pak, dalam kitab sirah saya baca, di zaman itu banyak orang yang ngangkat Al-Quran di kepalanya, lalu bersumpah mubahalah, kayak kejadian 2019 ya. Ingat gak Pak, di media sosial nyebar itu orang-orang suka bersumpah, demi Allah, demi Allah, demi Allah, mubahalah gitu. Nggak usah disebut namanya lah, kita tahu semua, terkenal soalnya. Pantas Allah Ta'ala berfirman, wala tuti' kulla hallafim mahin. Jangan pernah percaya, jangan pernah ikut orang-orang yang gampang bersumpah dan gampang mencaci dan menghina. Wala tuti', jangan jadi followers orang-orang yang gampang bersumpah. Kalau kata para ulama begini, orang yang mudah bersumpah, mudah mengucap demi Allah, itu tanda dia sedang berdusta. Karena kalau orang beriman gak gampang Pak mengucap demi Allah itu. Makanya ibu-ibu pengajian sering saya ajarin, Bu, kata saya, kalau lakinya sering sumpah demi Allah, ketahuan dia bohong gitu. Demi Allah mah itu teman papa nggak selingkuh, nah ketahuan dia. Hati-hati ya Pak, jangan mudah mengucap demi Allah, kecuali buat sumpah jabatan. Kalau buat seharian jangan jual nama Allah itu. Allah sudah ngingetin, jangan pernah percaya lagi dengan orang yang mudah betul mengucap demi Allah. Apalagi gampang menghina, gampang mencela. Itu gambarannya. Nah, kejadian masa lalu itu seolah-olah ingin di copy paste kembali untuk terjadi di negeri kita ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang radikalisme terorisme. Karena stressing materi kebangsaan kita itu Pak,
Hanya saja begini, radikalisme terorisme itu kan sudah finalnya, ibarat buah sudah menuai hasil, memetik. Cuman kan nggak ujuk-ujuk jadi berbuah kan? Ada pembenihan, ada persemaian, ada pembibitan, tumbuh, berkembang, lalu berbuah, lalu matang dan memetik hasilnya. Dan sistem perundang-undangan kita hanya mengakomodir aksi terorismenya. Bibitnya, ladangnya nggak tersentuh sama sekali. BNPT Pak Komjen ya Pak Boy Raffi Amar ya, Kepala BNPT menyampaikan 198 pondok pesantren di Indonesia terafiliasi terorisme. Ini bukan lagi diduga kan Pak? Bukan bukan terindikasi, tapi terafiliasi. Benar-benar terhubung dengan terorisme. Ya kita umat Islam nggak usah baperan. Jangan kemudian baper, ngapa sih pemerintah ini nuduh Islam teroris? Jangan baperan Pak, kesan dengan terorisnya. Kecil itu kalau dibandingkan dengan angka pesantren betulnya. Jumlah pesantren di Indonesia ini 28.800 pondok pesantren. Jadi 198 itu cuma 0,7%. Berarti ada 99,3% pesantren yang masih setia dengan NKRI ini. Dari jumlah itu 23.372-nya pesantren Nahdlatul Ulama, NU. Berarti 81%. Makanya maksud saya hati-hati Pak, masukin anak ke pondok. Jangan sembarangan pondok. Kan polisi-polisi zaman sekarang ini sudah soleh semua. Betul nggak kira-kira? Melihat cewek cantik nunduk kan begitu ya. Udah soleh semua sekarang nih Pak Waka. Cuman saking solehnya polisi sekarang ada yang salah Pak. Pengen anaknya hafal Quran masuk rumah tahfiz. Pengen anaknya hafal Quran masuk pesantren. Tapi sayangnya pesantrennya yang terafiliasi, terkoneksi dengan kelompok radikal. Begitu masuk pesantren hormat bendera haram. Nyanyi lagu Indonesia Raya haram. Pancasila togut, pemerintah kafir. Bapaknya polisi, anaknya teroris. Bisa ngebunuh bapaknya sendiri, jangan macam-macam itu. Nah ini fakta benar-benar terjadi sebetulnya. Nah terkait dengan ini saya ingin urutkan pada kesempatan kali ini dari hulunya dulu. Jadi sebelum jadi teroris, di hulunya apa? Cara beragama yang eksklusif. Maka hindari betul cara keberagamaan yang eksklusif. Apa itu? Tertutup, jumut, merasa paling benar. Seakan-akan kalau nggak sealiran sama dia najis semua. Anti keberagaman Pak, anti bineka tunggal ika. Udah jelas sama agama lain main kopar kafir nih kelompok begini, nggak bisa akur. Padahal kan kita sudah punya pakemnya. Lakum dinukum waliyadin. Enak sebetulnya. Beda agama jangan jadi ribut. Inilah kekayaan kita. Ini yang disebut dengan bineka tunggal ika. Lakum dinukum, ya untuk Anda agama Anda. Waliyadin buat saya agama saya. Ngapain ribut? Dan bukan cuma itu Pak, kelompok-kelompok eksklusif itu jangankan ke agama yang berbeda, yang non muslim. Sesama Islam saja dia kaku main kafir kafir. Orang Islam saja dia kafirkan. Dia bid'ah-bid'ahkan. Ada loh Pak polisi sekarang yang suka bid'ah-bid'ah itu. Jangan sampai anggota Persway kanan kan gitu ya. Kita ini mondok enggak. Kadang-kadang yang payah itu Pak Waka, orang yang belajarnya otodidak. Yang kaku-kaku itu kan yang belajar otodidak. Baru tahu dikit, wow udah kayak pakar. Kalau ditanya lu belajar di mana? Internet. Nanti kalau mati ditanya malaikat, guru kamu siapa? Syekh YouTube al-interneti. Kiainya Kiai Haji Google, ustadznya ustadz Facebook LCMA. Ya hati-hati juga Pak, belajar lewat Google itu ya, belajar lewat media sosial itu hati-hati. Karena bapak-bapak kan fokus tugas, namanya sebagai resiko sebagai aparat negara kan. Kalau saya kan enak, memang menggeluti dunia pesantren, betul-betul di sana kan gitu. Artinya kita jangan pernah membuat kesimpulan terlalu cepat. Apa yang kita pahami pasti benar, jangan. Yang bahaya itu orang yang sedikit tahu tapi sok tahu. Itu yang bahaya. Makanya ada anekdot ini biar nggak ngantuk ya. Ada anekdot. Mukidi. Pernah dengar cerita Mukidi nggak Pak? Mukidi wong deso merantau nang kuto. Ceritanya begitu.
Mukidi dari desa ke kota. Sampai di kota Mukidi keheran-heranan. Wow, di kota rumahnya gede-gede banget. Nggak kayak di kampung, gubuk-gubuk kecil. Begitu Mukidi jalan-jalan lewat kantor bank, di kaca bank ada tulisannya open. Mukidi kaget, Masya Allah. Open gede tenan. Nek opennya sakmene koyo apa bolune, kata dia. Mulai heran Mukidi nih. Kebayang open bininya di kampung yang bisa dijinjing kemana-mana. Lagi melototin tulisan open, ada turis bule dari luar negeri mau masuk bank. Sama Mukidi diingatkan, Mas, ojo melebu, iku open. Bulenya noleh, ngomong apa lah orang itu. Masuk aja dia. Sama Mukidi ditungguin, pengen tahu jadi apa keluarnya nanti. Setengah jam kemudian Pak keluar, tapi bukan turis yang tadi, yang keluar negro yang dari Afrika. Begitu keluar Mukidinya panik, welah dalah mas, wis tak kandani mau gosong awakmu. Mukidi. Artinya Pak, sedikit tahu tapi sok tahu tuh bahaya sebetulnya. Ini cara beragama begini harus betul-betul kita hindari. Terlalu banyak ilmu agama yang harus kita kuasai. Jangan gampang memponis. Apalagi ngomong bid'ah itu. Ya, rata-rata yang dikit-dikit bid'ah itu memang nggak belajar. Betul-betul nggak belajar. Padahal kita ini jelas betul kalau belajar. Yang subuh pakai kunut bagus. Yang subuhnya nggak pakai kunut bagus. Yang nggak bagus, yang nggak sholat subuh gitu, yang nggak bagus. Jadi jangan jadi persoalan kok. Beragama tuh dibikin rileks. Kalau kata Gus Bah apa? Enggak usah persoalkan sholatmu diterima atau tidak. Udah bisa sujud saja sudah syukur alhamdulillah. Betul nggak kira-kira? Ini poin yang pertama yang perlu saya ingatkan. Hulunya kelompok-kelompok radikal itu adalah kelompok-kelompok yang memang cara beragamanya saja sudah eksklusif. Ya tadi kata Pak Waka, dikunjungin malah dipel Pak. Karena najis kita yang datang ke sana itu. Kita berkunjung ke sana malah dipelnya. Ya najis, jijai bajai najong tralala kata mereka. Ini yang dihindari pertama. Yang kedua, baru naik deh Pak, setelah eksklusivisme dia menjadi ekstremisme. Cara beragama ekstrem itu belum tersentuh juga oleh hukum, belum ada payung hukumnya. Apa cirinya? Mereka anti 4 pilar kebangsaan kita. Anti Pancasila, anti Undang-Undang Dasar 1945, anti NKRI, dan anti Bhinneka Tunggal Ika. Mulai mereka mengatakan Pancasila tauhid. Makanya benar kalau kata Ali Imran, orang bisa jadi teroris hanya dalam waktu 2 menit. Gimana caranya? Cluenya begini Pak. Orang suruh milih Pancasila atau milih Al-Quran. Itu bahasanya. Pancasila bikinan manusia, Al-Quran wahyu Allah. Orang awam mikirnya Al-Quran dong, wahyu Allah. Udah mulai Pancasila dibuang. Milih taat sama Allah atau milih taat sama pemerintah. Kalau taat sama Allah, Allah punya surga. Kalau taat sama pemerintah, cuman manusia biasa. Udah mulai Pak, milih taat sama Allah, pemerintah dia abaikan, bahkan dia kafirkan. Naik lagi yang ketiga, milih NKRI atau milih Islam. Kalau milih Islam, ini kamu selamat masuk surga. Tapi kalau milih NKRI belum tentu selamat. 2 menit jadi teroris orang Pak. Jangan-jangan polisi juga bisa dicuci kayak gitu otaknya ya. Ini brainwashing ini namanya. Makanya rata-rata yang terekrut di sana itu anak-anak muda, anak-anak remaja, Pak, anak SMA itu. Karena itu cuci otaknya. Padahal kan itu kan pertanyaan jebakan itu. Karena itu bukan pilihan. Sama kayak kita ditanya begini. Kamu milih taat sama Allah atau berbakti kepada orang tua? Itu bukan pilihan. Jawaban yang benar, berbakti kepada orang tua adalah wujud ketaatan kepada Allah. Itu yang benar kan jawabannya. Selip dikit kita salah ngejawab Pak, udah kejebak kita sama mereka. Taat kepada pemerintah yang sah adalah bagian daripada ketaatan kepada Allah. Nanti Pak Kapolsek, Pak Babin, Intel, saya ajarin cara ngurain jawabannya. Kalau ngadepin kelompok-kelompok yang sedemikian rupa.
Taat kepada pemerintah yang sah bagian daripada ketaatan kepada Allah. Kemudian yang berikutnya, NKRI menjaga negara itu bagian daripada perintah Allah dan Rasulnya. Hubbul waton minal iman. Cinta tanah air itu bagian daripada keimanan. Lantas bagaimana cara kita ngejawab antara Pancasila dengan Islam? Milih Al-Quran atau milih Pancasila? Nah, saya mulai dari situ. Cara ngejawabnya begini, kelompok ekstrim itu. Pancasila itu bukan agama. Dan Pancasila itu tidak untuk menggantikan agama. Namun Pancasila itu sesuai dengan tujuan agama. Tak ulang lagi. Pancasila itu bukan agama. Dan Pancasila tidak untuk menggantikan agama. Serta Pancasila itu sesuai dengan tujuan agama. Karena begini, Nabi di Mekah 13 tahun. Dakwah di Mekah 13 tahun. Hijrah ke Madinah bikin negara. Jadi negara demokrasi pertama dalam sejarah hidup umat manusia di muka bumi adalah negara Madinah. Dan ketika Nabi mendirikan negara Madinah, konstitusi Madinah bukan Al-Quran. Nah ini jawabannya Pak. Buat Pak Polisi, walaupun belum pas yang baca ayatnya misalnya, jawab yang benar. Nabi pertama kali mendirikan negara, dasar negaranya bukan Al-Quran. Jadi kita ditipu sama Hizbut Tahrir, Khilafatul Muslimin, ya. Mereka ingin Quran, ditipu. Pertama Nabi nggak pernah mendirikan negara Islam. Ini keren banget Pak ilmu ini. Ngapa sih mereka ngotot ingin mendirikan negara Islam padahal nggak ada perintahnya? Mereka ngotot mendirikan khilafah padahal nggak ada perintahnya. Dan Nabi nggak pernah mendirikan negara Islam. Nabi mendirikan negara Madinah. Dasar negara Madinah, Sahifatul Madinah, piagam Madinah. Al-Madinatu Masrutiyah, kesepakatan Madinah. Dan ini yang dicontek, yang ditiru oleh para pendiri bangsa kita. Para pemimpin bangsa kita mendirikan Republik Indonesia. Dasar negaranya piagam Jakarta. Sama dengan piagam Madinah yang kemudian mengerucut menjadi Pancasila. Saya tuh kalau baca itu Pak, keren banget para pemimpin kita dulu itu ya. Keren banget Pak. Makanya role model Indonesia ini adalah jiplak persis negara Madinah. Kerajaan Saudi, apa nyontoh Nabi? Enggak. Nabi enggak pernah mencontohkan sistem kerajaan kan? Enggak pernah. Ini Indonesia tuh luar biasa, ngejiplak betul sunnah Nabi. Dan Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Al-Quran itu. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Kalau Jumatan, closing khutbahnya kan itu. Al-Quran. Tiga, persatuan Indonesia. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Quran. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kalau saya baca sila keempat ini keren loh Pak. Karena dulu milih Abu Bakar permusyawaratan perwakilan. Milih Umar permusyawaratan perwakilan. Milih Khalifah Utsman permusyawaratan perwakilan. Milih Khalifah Ali permusyawaratan perwakilan. Malah yang nyontoh itu kita, bukan Arab Saudi. Keturunan Arab Saudi itu. Ini keren banget kalau sila keempat itu. Wa amruhum syura bainahum. Otoritas tertinggi dalam urusan umat kata Nabi adalah musyawarah. Quran. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Quran semua. Ini nanti bisa dilihat di YouTube ya Pak. Kalau ketemu kelompok radikal itu ambil aja YouTube saya. Tapi jangan lupa di-subscribe ya. Ditonton. Kalau ada iklannya jangan dulu dilewatin lah. Hitung-hitung buat saya kan gitu ya Pak ya. Subhanallah. Jadi ini kontennya sudah banyak. Materi 14 Polres tuh nggak jauh-jauh beda. Beginilah. Tapi kata Pak Wakapolda, upload aja semua Ustadz. Ya udah kata saya, walaupun materinya sama, diulang juga bagus kan. Ini penting. Orang membenturkan Pancasila dengan agama. Kemudian yang berikutnya nih. Orang membenturkan antara pemerintah dengan agama. Seolah-olah begini, ada kesan kalau menghina pemerintah ada di pihak yang benar. Kesannya begitu sekarang. Terutama di kota Pak. Kalau ustadz nyaci maki pemerintah laku. Viewersnya banyak, followersnya banyak.
Jadi ini ada masalah di kita, ini masalah. Itu nggak boleh. Walaupun kata Tuan Guru Bajang, negara muslim yang paling demokratis sedunia internasional adalah Indonesia. Paling demokratis. Jajal Malaysia, ngeritik raja, masuk penjara. Apalagi undang-undang terorisnya Pak, Internal Security Act. 25 tahun di penjara baru diadili. Di Amerika Serikat lempar ke Guantanamo. Di Arab Saudi potol palanya. Di Arab Saudi itu cuman ngeritik kebijakan begini. Khotib Jumat, khutbahnya begini. Wanita dilarang berangkat ke pasar sendiri tanpa mahram. Khotibnya lagi khutbah begitu Pak, langsung ditarik, diganti khotib yang baru, langsung masukin penjara. Loh kok jadi masalah? Karena dalam waktu bersamaan Pangeran Muhammad bin Salman sedang mengeluarkan kebijakan, dulu wanita dilarang ke pasar belanja atau berdagang. Sekarang wanita di Arab sudah boleh belanja ke pasar dan berdagang. Karena dia keluarkan khutbah begitu, dianggap tidak mendukung program pemerintah. Tarik, masukin penjara. Itu Arab Saudi. Itu cuman gitu ngomongnya Pak. Tapi kalau nyebut nama raja, nyebut nama putra mahkota, langsung ditangkap dan dieksekusi pancung. Hari ini ditangkap, minggu depan paling telat udah potol pala. Kira-kira tuh kalau mau dipakai di Indonesia hukum begitu, alangkah banyak yang potol palanya di negara kita ini. Kan begitu. Sekarang kita masuk ke hadis. Ada nggak nas yang membolehkan kita melawan pemerintah? Sama sekali nggak ada. Tidak ada satupun dalilnya dalam Quran hadis yang membolehkan kita melawan pemerintah. Nah, nasnya begini. Man khola ayadan min ta'atin. Barang siapa yang melepaskan tangannya dari kesetiaan kepada pemerintah yang sah. Ingat Pak, pemerintah yang sah. Bukan khilafatul muslimin ya Pak. Pemerintah palsu. Khalifahnya khalifah palsu lagi. Itu gara-gara ceramah saya begini Pak, banyak betul yang ngamuk-ngamuk orang khilafatul muslimin. Tapi banyak juga yang sadar akhirnya. Jadi ada konten di YouTube saya itu pasca penahanan Abdul Qadir Hasan Baraja karena melanggar prokes ya. Di Polda Lampung saya ceramah begitu, saya langsung jelaskan. Umatnya banyak yang marah sama saya, tapi banyak juga yang sadar. Iya juga ya. Selama ini kami mempercayai khalifah palsu. Padahal di negara kita ada pemerintah yang sah. Nah, barang siapa yang melepaskan ketaatan kepada pemerintah yang sah, laqi Allah yaumal qiyamati la hujjatalah. Dia akan ketemu Allah pada hari kiamat nanti tanpa hujjah sama sekali, tanpa alasan. Begini dalam bahasa penyidik itu, ketika orang berbuat kriminal, yang dicari motifnya, yang ditanya alasannya. Tapi di akhirat Pak, semua perbuatan kriminal Allah tanya motif, kecuali satu, yakni melawan pemerintah yang sah. Kalau orang berbuat zina, ngapa kamu zina? Kata Allah, ya bini saya merantau ke Arab ya Allah, lama nggak pulang-pulang, dia ngempet gue ini. Ya masalah alasannya diterima Allah apa enggak, apa itu urusan Allah, hak Allah bukan hak kita kan. Cuman Allah tanya alasan. Tapi ada satu perbuatan kriminal di akhirat Allah nggak mau tanya alasannya. Apa itu? Melawan pemerintah yang sah. Waman mata walaysa fi unuqihi bai'atun matan mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati dalam keadaan melawan pemerintah yang sah, maka matinya mati jahiliyah. Alih-alih mati syahid ngelawan pemerintah, bukan mati syahid, mati jahiliyah. Ini hadis Sahih Bukhari Muslim semua ini Pak. Dan nggak ada satu pun, carilah, tanya ke kiai sehebat apapun, tidak ada satu pun dalil yang membolehkan melawan pemerintah yang sah. Makanya Abu Dzar bertanya, ya Nabi, aku kalau dipimpin pemerintah yang zalim, bolehkah aku mencabut pedang? Nggak boleh, kata Nabi. Dia zalim sangat ya Rasul, nggak boleh. Aku nggak tahan ya Rasul. Kalau kamu nggak tahan betul, kata Nabi, masuk hutan, jangan nyampur orang banyak. Tuh Pak. Makanya saya ini orang Ogan Pak, Jemugan. Ugan Semende itu yang tukang babat hutan. Ngapa? Ini bahasa Kingston dulu kita ya. Ngapa Jemugan itu sering di kebun? Jeme Semende james pun, Jeme Semende besar di kebun. Karena begini Pak, dikatakan calak dek ngulukan alam, dikatakan bangga dek kena uhang. Nggak mau ikut aturan. Diatur nggak mau, ngatur juga nggak punya kapasitas. Ngebon akhirnya. Tapi selamat kan, mending di kebon.
Kalau nyampur orang banyak nggak mau. Nah itu maksud Nabi. Kalau kamu memang nggak mau diatur, kata Nabi, daripada kamu ngelawan pemerintah yang sah, kebon aja udah. Jangan nyampur orang banyak. Jadi Tarsan. Kan begitu. Ini saya pikir masuk akal itu ya. Nggak ada satupun nasnya yang membolehkan. Apalagi menghina ya Pak. Di hadis itu jelas. Man ahana sultana ahanahullah. Barang siapa yang menghina pemerintah, pasti dia akan dihinakan oleh Allah. Ini rumus ini. Hati-hati, jangan menghina pemerintah. Kita, kalau Pak Jokowi sama Pak Kiai Ma'ruf Amin itu belum jadi presiden atau wapres, menghinanya saja sebagai manusia, kita sudah berdosa Pak. Menghinanya saja sebagai manusia. Tambah lagi beliau berdua sudah jadi sultan. Barang siapa yang menghina penguasa, kebalikannya pasti Allah akan menghinakan dia. Bukan penguasa yang menghinakan dia, Allah yang menghinakan. Studi kasus. Ngaku Habib, turunan Nabi, ceramah di Keteguhan Teluk Betung Selatan, TBS ya kalau nggak salah. Kenapa? Agan kan di sana tuh tugasnya. Nyaci maki presiden. Jokowi banci. Coba buka celananya, jangan-jangan head. Itu ribuan loh orang yang datang. Banyak polisi juga di situ tuh. Bahkan TNI, AD, Angkatan Laut, Marinir, sebagainya yang hadir di situ. Subhanallah. Saya nanya ke petugas, Pak, nggak ditangkap tuh. Kalau ditangkap Ustadz, jadi pahlawan dia. Makin banyak yang simpatik sama dia nantinya. Tapi kan menghina kepala negara itu. Itu penghinaan. Simbol negara yang dia hina. Saya yang nggak tahan Pak. Kalau saya jadi presiden, pikir saya selesai loh. Makanya orang Sumatera itu susah jadi presiden Pak. Orang Jawa terus jadi presiden tuh. Kelar kalau orang Sumatera jadi presiden, selesai pokoknya. Kita nggak tahanan kan begitu. Jadi tapi Pak, janji Allah dan Rasulnya benar. Barang siapa yang menghina penguasa, maka dia akan dihinakan oleh Allah. Dia tidak dipidana karena menghina presiden, tapi dia dipidana gara-gara kelalaian, kesalahan dia sendiri. Gebukin anak orang pakai dengkulnya, ngegebukin sopir taksi, dan sekarang dipidana lagi gara-gara hoaks yang dia sebarkan itu. Subhanallah. Benar, barang siapa yang menghina penguasa, dia akan dihinakan oleh Allah Ta'ala. Nah, ekstremisme sekarang ini mulai mengkristal, membenturkan antara sistem kenegaraan kita dengan khilafah. Ini buat semua anggota, cara ngejawabnya bagaimana Pak? Kalau orang jualan khilafah itu, kan banyak. NII jualannya khilafah, Khilafatul Muslimin ya khilafah. Khilafatul Muslimin itu sama dari NII juga Pak. Itu sama. Abdullah Sungkar kan NII, pendiri JI. Abu Bakar Ba'asir, JAD kan. Sama dengan Abdul Qadir Hasan Baraja, Ba'asir, Sungkar. Waduh ya. Ini sama mereka nih, 3 serangkai. Sekelik-sekelik malahan Pak. Mereka ini yang suka ngacau-ngacauin negara kita ini. Jadi mereka tuh secara histori dan ideologi memang NII gitu. Jualannya khilafah, pasti begitu mereka. Cara ngejawabnya bagaimana? Tidak ada satupun dalilnya dalam Al-Quran maupun hadis yang memerintahkan mendirikan khilafah. Jawabannya gitu aja Pak. Makanya Pak Profesor Mahfud MD itu nantang. Oke, kata Pak Mahfud, siapa yang berani nunjukin dalil? 1 aja, saya kasih hadiah. Udah berapa tahun tuh beliau saya embarakan. Tidak ada yang berani nyambut satupun. Loh kok kita masyarakat Muslim di Indonesia ini mau dibohongi? Kok mau dimanipulasi? Makanya yang ngomong begini memang harus ustadz Pak, harus kiai. Para kiai, para ustadz harus ngomong sekarang. Jangan biarkan terlalu lama umat kita ini dibohongi oleh pengasuh-pengasuh khilafah itu. Harus ngomong kita sekarang. Ajaran dari mana yang mewajibkan menegakkan khilafah itu? Subhanallah. Ini luar biasa gitu ya. Seantero dunia internasional ini. Tadi mereka bisa begitu kan karena di Indonesia. Malaysia langsung terikut. Arab Saudi hukum pancu. Jajal pakai bendera hitam di Arab Saudi, kelar hidupnya, pasti kelar. Kita aja sebetulnya terlalu demokratis. Makanya saya baca-baca itu Perpu udah mau terbit ini Pak. Setuju saya itu. Semua aliran, semua paham, semua kelompok yang anti Pancasila, anti NKRI, anti UUD 45, anti Bhinneka Tunggal Ika bisa dipidanakan. Setuju gak kira-kira Pak? Tepuk tangan dulu. Ya kan yang kita butuhkan payung hukum sekarang kan, biar nggak melanggar HAM.
Polisi ini takut betul nembak sekarang nih soalnya Pak. Hamnya itu, apalagi udah viral. Waduh, viral tuh bingung ya Pak. Udah viral itu sama komandan salah kan gitu ya. Subhanallah, luar biasa ya. Karena ngapa? Ya ham-ham inilah sebetulnya itu. Ya bukan berarti kita nggak ini sama ham ya. Cuman tadi ya kayak contoh itu, ham ini kadang ambigu juga. Kayak pelaku predator yang memperkosa santrinya itu, yang di Bandung itu Pak. Malah Komnas HAM ngebelain dia, nyebelin banget pikir saya dunia ini. Allahu Akbar. Jadi kembali lagi bahwasanya penipuan itu. Khilafah itu penipuan. Dari mana mereka punya dasar itu semua? Al khilafatu fi ummati 30 sana. Khilafah di tengah-tengah umat itu cuma 30 tahun kata Nabi, enggak lebih. Abu Bakar 2 tahun, Umar 10 tahun, 12 kan? Utsman 12 tahun, 24. Ali 6 tahun, pas 30 tahun. Itu mamulkun, habis itu kerajaan. Habis kerajaan baru demokrasi. Wah, demokrasi ini sistem yang sangat canggih. Zaman kerajaan, ya baru bisa diganti raja kalau rajanya mati. Pikir anaknya, papa gue ini nggak mati-mati, racun aja lah kan gitu ya. Ganti anaknya. Ini bener Pak kejadian di zaman kerajaan kan? Hanya demokrasi, di mana pergantian kekuasaan itu bermartabat. Hanya di demokrasi sebetulnya. Tapi orang banyak mengkafir-kafirkannya sebagainya. Menyanjung-nyanjung khilafah, dia nggak baca perang Jamal, perang Siffin, atau baca perang Ka'bah. Zaman kekhalifahan dinasti Bani Umayyah, gubernur Mekah perang melawan raja Bani Umayyah. Perang itu dalam Ka'bah Pak, dalam Masjidil Haram maksud saya. Itu pakai ketapel lontar api. Masjidil Haram itu terbakar, Ka'bah itu rontok separuh kalau mau tahu. Bayangin. Itu pasca Nabi kan, pasca sahabat ya, zaman tabi'in. Seandainya terjadi zaman sekarang, Masjidil Haram terbakar, Ka'bah rontok separuh, apa kata dunia Pak? Tapi itu pernah terjadi setelah zaman pasca sahabat Nabi. Apa sebabnya? Bukan agama. Sebab utamanya politik. Itulah bahayanya politik mengatasnamakan agama. Karena orang akan membunuh orang lain mengatasnamakan agama. Luar biasa itu. Nah, ini konten-konten ini harus kita sebarkan sebetulnya. Jualannya Pak. Nah ini kebohongan paling besar di Indonesia abad ini adalah adanya sebutan bendera tauhid. Ratusan juta orang Indonesia ditipu oleh mereka dengan istilah bendera tauhid. Sekarang begini, sejak kapan ada bendera tauhid itu? Zaman kita ngaji kecil nggak ada kan Pak? Di pondok nggak pernah saya belajar tentang bendera tauhid itu. Kita kok ditipu ya? Mengapa mereka labeli bendera tauhid? Biar nanti kalau polisi nyita, polisi menyita bendera tauhid. Mereka kalau urusan fitnah mah pakar-pakar Pak. Mereka itu pakar-pakar dalam urusan fitnah. Segala cara, makanya hati-hati polisi bertugas ya Pak. Sedikit saja berbuat salah, mereka viral kan. Siapapun, apalagi lawan-lawan. Saya ambil contoh sederhana. Kasus penggeledahan terduga terorisme di Kota Metro. Apa di framing di media sosial, di grup-grup masjid di Bandar Lampung, polisi menyita Al-Quran. Semua jamaah masjid mencaci maki polisi Pak. Dasar keterlaluan, udah kafir dia itu. Orang Islam kok Quran aja disita. Padahal habis ngegeledah kan petugas Densus tanya, ibu ada titipan nggak sama untuk suami ibu? Kata istrinya, iya saya nitip Al-Quran, nitip madu sama habatus sauda. Nah itu yang dikatakan penyitaan. Na'udzubillahi min dzalik. Itu fitnah itu Pak. Nah yang kemarin ini rame banget ya, Densus 88 menodai kehormatan muslimah, masuk kamar santri yang para santriwatinya belum pakai baju. Pak di grup-grup WhatsApp, terutama di grup-grup masjid, Masya Allah, luar biasa fitnah itu ya. Semua orang mencaci polisi Pak, dasar togut, dasar kafir, murtad, semua mereka itu. Begitu kalimat-kalimatnya. Untung petugas kan punya buktinya. Video pemeriksaan, minta izin ibu, kami melaksanakan perintah undang-undang, akan melakukan penggeledahan. Sopan bukan main, dan tidak ada polisi yang masuk kamar santriwati. Bahkan dalam penggeledahan bawa poluan semua. Nah itu, kalau nggak ada video itu Pak, apa kata dunia ini? Seantero Indonesia ini fitnah merajalela, tapi yang namanya fitnah, sisanya masih ada. Ya ibarat santri dinasihati kiai, ngapa kamu nggak boleh menyebar hoax, berita bohong, fitnah. Perumpamaannya begini, ini kemoceng, bulu ayam. Kamu jalan sampai ke sungai, lepas satu persatu. Satu persatu sepanjang jalan, lepas satu persatu. Sampai habis. Begitu sampai di sungai sudah habis, kamu balik lagi.
kumpuli lagi bulu ayam yang sudah kamu lepas tadi, serahkan ke saya. Begitu diserahkan, Pak, enggak nyampe 10%, Pak Yai, cuman segini yang terkumpul. Mana yang lain? Udah diterbangkan angin, enggak ketemu lagi. Itulah bahayanya fitnah, berita bohong. Sekuat apapun cara kamu memperbaikinya, kalau sudah terlanjur tersebar, susah untuk memperbaikinya. Makanya wajar kalau Nabi mengancam, Pak, la yadkhulul jannata namam, tidak akan pernah masuk surga orang yang menyebarkan berita bohong, menyebarkan fitnah dan mengadu domba. Hati-hati. Dan bayangkan, Pak, banyak masyarakat kita ini belum sadar ber-Android ini, belum sadar bermedia sosial. Sama Pak Wakasari tadi ngobrolkan tentang penusukan Syekh Ali Jaber ya. Itu kan jelas orang depresi, Pak. Tapi gara-gara framing di media sosial, penegak hukum takut kan ngelepasinnya, takut dibully. Bener kan? Dilema Bu hasil malakama ini. Padahal benar-benar orang depresi. Takut nanti, wah polisi membebaskan PKI. Wah dianggap gila. PKI framingnya, Pak. Subhanallah. Balik lagi ke bendera hitam. Saya langsung masuk ke nas dulu, bendera hitam. Idza ra'aitumur rayati sud. Apabila kalian semua sudah melihat bendera hitam dikibarkan. Tuh, ini langsung, Pak, bendera hitam, bukan bendera tauhid ya, bendera hitam. Bendera tauhid itu kebohongan saja. Apabila kalian semua melihat bendera hitam dikibarkan, falzamul arda wala tuharriku aydiyakum wala arjulakum. Tetaplah di bumi kalian masing-masing, jangan gerakkan tangan kalian, jangan gerakkan kaki kalian, jangan sekali-kali ikut-ikutan mereka. Peringatannya sudah segitunya, Pak. Karena itu kelompok bendera hitam palsu. Ada polisi yang nanya, Ustaz ngomong palsu, berarti ada yang asli dong bendera hitam? Ada, Pak. Kapan itu? Nanti kalau Imam Mahdi memimpin pasukan melawan Dajjal, baru asli. Tapi ingat, zaman itu akan tiba kalau Dajjal sudah menjajah. Dajjal sudah menjajah, semua negara sudah bubar, Pak. Indonesia sudah bubar, Amerika sudah nggak ada lagi, Tiongkok nggak ada lagi, Eropa nggak ada lagi. Karena apa? Terjadi kemarau 3 tahun berturut-turut, semua negara lumpuh. Nah baru nanti ada bendera hitam, tapi bukan bendera HTI, bukan bendera ISIS, bukan bendera Al-Qaeda, pasukan Imam Mahdi. Cuman tandanya apa? Terjadi kemarau 3 tahun berturut-turut. Ini hujan, udah mendung ini, Pak. Ntar lagi hujan. Artinya kalau turun hujan ucapkanlah alhamdulillah, Dajjal masih tangeh. Setidaknya begitu. Ngapain orang ngayal ke bendera hitam? Namun qulubuhum kazuburil hadid. Kelompok bendera hitam itu hati mereka keras sekali. Kazuburil hadid, kelasnya bagaikan baja. Nggak bisa diceramahi mereka itu, Pak. Ngelawan, nimpuk. Ya, kemarin di Bandar Lampung bulan lalu, saya langsung ngamuk-ngamuk. Kata saya, jangan ngamuk-ngamuk, Pak. Diskusi nggak berani, tapi kita diskusi. Gitu. Jangan ngamuk-ngamuk macam begitu. Nantang-nantangnya di media sosial sampai sedemikian rupa. Subhanallah. Tapi memang resiko. Yang nggak tahan itu orang di belakang saya, Pak. Banser, pagar nusa. Kata saya, jangan diladet. Tugas kita dakwah, bukan buat gagah-gagahan. Betul nggak kira-kira? Kalau masalah hukum, ada penegak hukum. Jangan main hakim sendiri, kata saya. Kita konsisten dakwah. Ini kabar gembira ya, Pak. 120 anggota JI Lampung ikrar setia NKRI. 120, banyak itu, Pak. Ini bukan terduga, bukan tersangka, orang masih bebas. Jadi sekarang kita bina terus ya, Pak, kerja sama-sama Densus 88 Mabes Polri, yang turun langsung Pak Irjen Pol Martinus Hukum langsung turun, Pak, untuk 120 orang ini. Kemarin kita bina, sekarang kita bina juga. Baik benar negara ini, Pak. Mereka nggak punya usaha dikasih modal, baik betul. Terduga itu, anaknya disekolahkan, kadang-kadang bikin iri, Pak. Yang di Metro TX Napiter dimodalin 200 juta. Polisi yang iri, kata Babin, coba gua yang dikasih 200 juta itu. Kok malah teroris yang dikasih 200 juta? Negara kita ini terlalu baik sama mereka itu, Pak. Tapi mereka kalau nggak sadar, kebangetan itu kalau nggak sadar juga. Emang keterlaluan itu. Kita ceramahi mereka dengan cara yang lembut, kita sentuh. Banyak juga di antara mereka yang nangis, Pak, menyadari itu semua. Tapi hulunya selain eksklusivisme, ekstremisme, membenturkan antara bernegara dan beragama. Itu sudah ciri itu, Pak. Ciri kelompok ekstrim. Nah, sekarang kita naik ke puncak. Di poin ketiga, yakni radikalisme terorisme. Karena radikalisme itu pemikiran, terorisme itu kan aksinya.
Dan dia satu paket sebetulnya. Nah, terorisme ini saya ingin ngutip pernyataan BNPT begini. Terorisme tidak terkait dengan ajaran agama apapun. Setuju gak kira-kira? Dan tidak ada satupun agama yang mengajarkan terorisme. Yang ada bahwasanya kelompok teror yang mendompleng ajaran agama, jawabannya iya. Dan biasanya yang didompleng mereka kelompok agama mayoritas. Makanya teroris itu ada di semua agama. Saya ambil contoh sederhana, OPM kan teroris itu. Saya syukur benar pemerintah menetapkan OPM organisasi teroris itu. Karena ngapa, kita ini masih negara berkembang ya Pak. Intervensi Barat itu luar biasa ya. Sebenarnya kalau nggak diintervensi Barat selesai itu kan gitu ya. Karena faktor Barat sih sebetulnya ya. Jadi saya bersyukur ditetapkan sebagai organisasi teroris. Teroris di sana karena kelompok agama mayoritasnya Kristen mengatasnamakan agama Kristen. Dan mengatakan ingin membuat negara Injil. Kan begitu. Kemudian yang berikutnya, di India. Teroris radikalisnya beragama Hindu. Masih hangat kejadian 25 Desember kemarin. Jemaat gereja sedang Natalan, diserang kelompok Hindu radikal. Sampai dihancurkan gerejanya. Beragama Hindu. Di Myanmar, ada biksu Buddha yang sangat rasis dan radikalis. Dia berjubahkan biksu, membantai umat Islam di Rohingya. Padahal di agama Buddha itu membunuh nyamuk aja nggak boleh kan, saking cinta kasihnya agama Buddha. Tapi dia mengatasnamakan Buddha untuk membantai orang lain. Di New Zealand orang Islam lagi Jumatan diberondong pakai senjata. Terorisnya beragama Kristen. Nah, ISIS beragama Islam, Al-Qaeda Islam, JI Islam, JAD Islam, NI Islam. Tapi lebih banyak jumlahnya ya Pak ya. Nah, ini tugas kita sebetulnya untuk menyelesaikan ini. Dan saya berharap tidak ada satupun tokoh agama Islam yang bikin pernyataan seakan-akan membela teroris. Makanya Pak Anwar Abbas itu langsung saya kritik terbuka itu Pak. Kok bisa dia bikin pernyataan itu? Ya bikin kipas-kipas dong terorisnya kalau begitu modelnya. Saya selalu menganalogikan begini Pak. Ada orang berbuat kriminal atas nama keluarga kita. Marah nggak kita? Marah kan? Nah, ada orang berbuat kriminal mengatasnamakan Islam. Yang mestinya marah itu orang Islam dong. Yang mestinya marah memerangi mereka semua karena sudah membajak ajaran Islam, kan begitu. Nah, sekarang kita masuk ke dalil. Adakah perintahnya memerangi teroris? Nah, ini bekal polisi. Dua hadis yang hendak saya sampaikan. Satu, saya khruju qaumun fi akhir zaman, akan keluar sekelompok orang di akhir zaman. Al-ahdatsul asnan, usia mereka masih muda-muda. Makanya muda-muda mereka itu Pak, yang direkrut mereka. Usianya masih muda-muda. Sufahaul ahlam, otaknya sudah dicuci. Rusak otaknya. Pakai metode cuci otak. Dan cuci otak itu siapapun bisa kena. Buktinya ada polisi yang berangkat ke Suriah, ikut ISIS, Polwan kemarin ya Pak yang tertangkap di Bandara Juanda, hampir jadi pengantin ngebom. Polwan aja bisa ya, ternyata sedemikian rupa. Bisa kecuci semua. Jadi nggak kenal siapapun. Apa yang jadi teroris itu orang miskin. Yang ditangkap kemarin kaya semua itu Pak. Ada yang rumahnya mewah kayak rumah gubernur. Kaya-kaya mereka itu. Apalagi yang di JI ya. JAD yang melarat-melarat itu. Kaki limanya JAD. Kalau JI bintang 5 katanya. Saking sugih-sugihnya itu. Balik lagi. Otak mereka sudah rusak. Yaquluna min qawli khairil bariyah. Tapi dia menipu kalian kata Nabi. Karena selalu berkata atas nama Quran hadis. Makanya bapak-bapak yang sudah sedang belajar agama, saya cuma sumbang saran saja. Hati-hati Pak belajar agama. Enggak semua orang bicara Quran hadis itu benar-benar sesuai dengan maunya Allah dan Rasulnya. Oh ini mah mantap Ustaz, Quran hadis. Tapi dikit-dikit ngomong agama bid'ah, dikit-dikit ngomong agama bid'ah. Hati-hati Pak, itu ngerusak itu. Itu eksklusivisme sebetulnya. Apalagi tadi, membenturkan agama dengan bernegara, itu bahaya itu. Jangan macam-macam, hati-hati. Karena mereka nipu kita. La yujawizu imanahum hanajirahum. Padahal iman mereka itu kata Nabi nggak pernah melintasi kerongkongan mereka. Yamrukuna minad dini kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka akan keluar dari agama ini sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya. Cepat sekali. Hari ini dia sholat bersama kalian, hari ini, besok dia akan menghalalkan darah kalian. Contohnya siapa? Abdurrahman bin Muljam, hafal Quran 30 juz. Sholatnya selalu di saf yang pertama di belakang imam, Abdurrahman bin Muljam. Hari ini dia sholat di belakang Khalifah Ali. Besok subuh dia menikam lehernya Khalifah Ali. Ketika Abdurrahman bin Muljam disuruh taubat, apa jawab dia? Ngapain saya taubat?
saya tidak pernah berbuat maksiat seumur hidup saya. Dan saya sudah sukses membunuh orang kafir pada bulan suci Ramadan. Na'udzubillah. Ramadan apa? Lagi ngimami sholat subuh, Imam Ali itu dikafirkannya dan dihalalkan darahnya. Abdurrahman bin Muljam sampai mati dia enggak tobat. Maka wajar kalau Nabi mengatakan kilabunar, kilabunar, kilabunar. Khawarij teroris itu anjing-anjing neraka. Anjing-anjing neraka. Nabi enggak pernah berkhutbah sekasar ini kecuali tentang terorisme. Enggak pernah. Kan kasar banget nyebut anjing itu kan. Orang Jawa aja ngedengarnya nggak enak. Makanya orang Jawa ngomong kiri neraka. Dialusin lagi Pak, segawan neraka. Saking halusnya dialus-alusin. Itu kata Nabi. Bahkan mereka menghalalkan darah saudara non muslim. Kan ngebom gereja mereka kan, ngebom vihara. Man qatala nafsan mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh saudara non muslimnya, kata Nabi, maka dia tidak akan pernah mencium baunya surga. Jangankan surga, baunya aja nggak dapat. Makanya saya bingung, dari mana lah mereka dapat dalil ngebom gereja itu ya. Ngebom gereja, bunuh saudara non muslim itu padahal jelas betul nasnya. Jangankan surga, baunya aja nggak dapat. Nah, maka Nabi bersabda, fa aina malaqitumuhum faqatuluhum, dimanapun kalian jumpai mereka, perangi mereka. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahu yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya memerangi khawarij teroris itu pahalanya sangat besar bagi yang memeranginya pada hari kiamat nanti. Jihad paling tinggi pahalanya kata Nabi, jihad melawan teroris. Maka jadi akhirat nanti Allah tanya, kamu kerjanya apa? Polisi ya Allah. Dinas di mana? Densus 88 ya Allah. Kerjaan kamu apa? Perang melawan teroris. Langsung masuk surga kata Allah. Allahumma amin. Ini hadis loh Pak, bukan karangan saya. Jadi jangan kebalik. Masa terorisnya merasa berjihad, polisinya merasa nggak berjihad? Nah ini makanya Pak Wakapolda dan Pak Kapolda nyuruh saya ceramah ya bapak-bapak ini gitu loh. Jangan sampai bapak-bapak jadi polisi nggak merasa jihad gitu. Padahal jelas betul dalil-dalilnya kan. Malah kebalik, terorisnya yang merasa berjihad. Makanya kata saya yang mati syahid itu Densus 88 yang gugur melawan teroris. Nah terorisnya bukan mati syahid, mati sangit. Kan sebentar lagi ini ya Pak, tayang film kasus Lapas Brimob Kelapa II ya. Rutan ya. Ya Rutan Brimob Kelapa II yang 5 anggota Brimob yang disilet-silet sama teroris itu ya. Itu bulan-bulan inilah rilis filmnya kalau tidak salah ya. Bisa kita tonton ulang betapa lebih sadis dari film PKI mereka itu ya. Luar biasa sadisnya. Berteman sama Ibda Iwan. Ibda Iwan ini saksi hidup. Dia sih nebak bakal mati waktu itu karena udah disabik-sabik dianya. Dia hidup tuh gara-gara ditukar makanan kata dia. Sama narapidana terorisme itu, ditukar makanan. Tugas di Lampung kan. Kalau dengar cerita beliau tuh, aduh, saya jadi pengen nangis gitu. Luar biasa. Kata saya, abang dendam nggak? Enggak Ustaz. Saya nggak dendam kata dia. Itu sudah resiko tugas. Luar biasa itu resiko tugasnya. Ini hadis pertama ya Pak. Hadis kedua sekarang. Yakhruju qaumun min ummati, akan keluar sekelompok orang di tengah-tengah umatku kata Nabi. Yaqra'unal Qur'an, mereka semua fasih-fasih membaca Al-Qur'an. Tuh Pak. Bacaan Quran teroris itu lebih fasih dari kita. Jadi makanya jangan minder kita itu. Ini dikasih sabda Nabi. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisai, di mana bacaan Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Wala salatukum ila salatihim bisai, salat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Khawarij itu Pak, sekali salat 5 jam, bacaannya 5 juz. Kata Imam Ali. 5 juz salat tahajud. Kita salat 5 juz gempor mah gempor Pak. Jangan sekali salat 5 juz. Saya pernah ngimamin siswa SPN periode yang lalu. Salat tasbih Pak, yang 300 kali tasbih itu. Begitu sujud Pak, nggak bangun-bangun sebagian siswa itu. Pikir teman-temannya mati dah dia. Kirain husnul khotimah matinya Pak. Ternyata begitu kita salam udah ngiler semua. Tidur sambil sujud ya, boro-boro mau sholat 5 jam ya. Sholat tasbih aja udah ketiduran semua. Ya wajar karena kurang tidur kan. Wala siyamukum ila siyamihim bisai, di mana puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Yahkiru ahadukum amalahum min amalihim, salah seorang di antara kalian kata Nabi pasti minder kalau membandingkan amalnya sendiri dengan amalan mereka.
Tapi kata Nabi, yakinkan kalian fa idza kharaju faqtuluhum, apabila mereka sudah keluar, perangi mereka semua. Fatuba liman qatalahum, beruntunglah yang berani memerangi mereka semua. Fatuba liman qatalahum. Oke, dikit lagi nih Pak, udah jam 2. Saya udah agak lapar soalnya. Dikit aja lagi. Nah, kalau bapak-bapak bingung betul, karena kan polisi ini tetap ya Pak, belajar agama di medsos, sholat ke masjid, dengerin khutbah, dengerin ceramah ya Pak. Kok banyak betul Ustaz perbedaan pendapat? Kalau bapak-bapak bingung betul, ada 2 solusi. Solusi pertama, Nabi bersabda, idza ra'aitum ikhtilafan fa'alaikum bisawadil a'zam. Kalau kalian melihat perselisihan yang sangat banyak di tengah-tengah umatku, kata Nabi, pilihan yang paling benar, ikutilah pendapat yang paling mayoritas. Jangan ikutin yang nyumput-nyumput Pak. Jangan ikutin yang minoritas. Jangan ikutin Islam yang nyumput-nyumput itu, yang kopar kafir itu. Yang mayoritas itu ahlus sunnah wal jamaah. Dalam konteks keindonesiaan yang mayoritas adalah NU dan Muhammadiyah. Makanya kalau kata Profesor Dr. Jenderal Polisi Tito Karnavian, selama masih ada NU dan Muhammadiyah, NKRI tetap terjaga. Setuju nggak kira-kira Pak? Karena inilah menjaga negara kita ini. Coba kita lihat di NU itu Pak, 100 juta lebih warga NU itu menjaga. Lihat banser-banser itu Pak, menjaga gereja. Wah, itu mah tugas polisi. Bukan tak sekedar itu Pak. Mengapa banser ikut menjaga gereja? Bukan untuk gagah-gagahan. Karena kita ingin tunjukkan Muslim mayoritas harus melindungi yang minoritas. Makanya Banser Rianto yang meninggal pada misa malam Natal tanggal 24 Desember tahun 2001, ketika menjaga bantu bersama polisi jaga misa malam Natal, ada bom di bawah kursi jemaat. Rianto teriak, jemaat menyelamatkan diri. Begitu Rianto bawa bom meledak di pelukannya. Apa kata dunia internasional? Ternyata Muslim Indonesia adalah Muslim yang melindungi, Muslim yang rahmatan lil alamin. Maka pantas Rianto itu jadi pahlawan kemanusiaan, pahlawan rahmatan lil alamin. Tak sesederhana tuduhan orang, oh satpam gereja, subhanallah. Sejahat itu mereka mengatakan itu. Padahal ini yang namanya kerukunan, kedamaian. Kita, begitupun kalau kita minoritas kan. Teman saya dari NTT ya Pak, ngomong, Ustaz, tolong sampein sama umat-umat Islam yang mayoritas itu, kata dia. Jangan semena-mena sama agama yang minoritas. Pada kejadian dulu gereja dibakar di daerah mana Pak? Di NTT. Orang Kristen minta izin Pak Ustadz, masjid mau kami bakar. Izin. Nanti habis kami bakar, kami bangun kembali. Kami hanya ingin menunjukkan, bukan cuman Muslim mayoritas yang bisa membakar gereja. Kami juga bisa bakar masjid. Ya diperkenankan bakar, habis itu dibangun lebih mewah dari bangunan sebelumnya. Subhanallah, kata dia, tolonglah jangan arogan. Memang Islam itu begitu Pak, rahmatan lil alamin. Baik, yang terakhir. Andai kata bapak-bapak bingung, saya nggak mau ber-NU Ustaz, nggak mau ber-Muhammadiyah, nggak mau ber-LDII, nggak mau berjaulah. Bingung saya, banyak perbedaan. Ada pilihannya Pak. Ketika umatku sudah berkelompok-kelompok, berfirqah-firqah perselisihan yang sangat banyak, kata Nabi, hanya ada satu firqatun najiyah. Hanya ada satu kelompok yang selamat. Apa itu? Wahiyal jamaah. yakni al-jamaah. Al-jamaah itu bukan NU, bukan MUI, bukan Muhammadiyah, bukan Jamaah Tabligh, bukan Khilafatul Muslimin, bukan LDII. Tapi al-jamaah itu adalah negara. Karena pengertian jamaah adalah tempat berkumpulnya pemimpin umat untuk bersepakat dalam urusan mereka. Satu-satunya institusi yang paling sah sebagai tempat berkumpul pemimpin umat hanya negara. Kalau enggak mau bingung Pak, sudahlah, enggak usah purus ini, pilihannya cuma satu. Bela negara, negara kesatuan Republik Indonesia. Itulah kelompok yang paling selamat. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan kepada Allah Ta'ala mohon ampun. Kita akhiri dengan berdoa biar berkah. Ya dzal jalali wal ikram, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah